Islam. Singkat cerita digendong oleh khalifah ini, ya tanpa ada pengawal. Dia bawa sendiri, tuju ke rumahnya, dibawa ke rumahnya. Sampai ke rumahnya, dibuka istrinya menangis, ya. Dan dia katakan istrinya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah saya katakan jangkit lagi begitu suamiku, tapi kita tetap begitu, tetap melaksanakannya. Akhirnya begini, tidak ada yang mau membantu ketika kita meninggal. Itu pernyataannya yang membuat khalifah ini menjadi heran. Apa maksudnya ini? Aku bertanya kepada khalifah ini, kepada istrinya, wahai ibu, apa maksudnya tadi mengatakan sudah menyampaikan suami tak jangan berbuat seperti itu? Apa yang dia lakukan waktu dia hidup? Maka kata istrinya, begini tuan, waktu hidup suamiku ini punya dua kebiasaan. Saya sudah larang jangki begitu. Kalau meninggal tidak ada yang larang, tidak ada yang mau bantu urus kalau meninggal. Yang pertama, suami saya suka masuk ke bar-bar, tempat minum khamar. Minum khamar. Saya sudah larang dijangki masuk di situ, ya. Orang-orang lihat sudah masuk di sana, mungkin dia minum juga. Padahal orang-orang tidak tahu bahwa dia ke sana untuk dia beli khamar, bawa pulang ke rumah, dia tumpah ke rumahnya ini. Dia tumpah rumahnya, dia katakan, ya Allah, dan dia berdoa, ya Allah, ya, ampunilah dosa saudara-saudara kami umat Islam yang minum khamar. Mungkin Khalifah Mu'tasim tidak tahu bahwa di tempat yang ada penjual khamar. Bangkin Khalifah bahwa ternyata ada penjual khamar dan tidak diketahui, ya. Orang-orang cuma lihat, oh masuk ke bar, tempat minum khamar, pulang bawa banyak, ya, ke rumahnya mungkin mau bau, persangkanya orang. Yang kedua kebiasaannya adalah dia suka masuk ke tempat hiburan malam, WTS, ya, tempat perzinahan, ya. Masuk ke sana, orang-orang cuma tahu, oh masuk lagi Salanggana mungkin ini, ya, pulang, ya, masuk pulang beberapa waktu sering ke sana, ya. Padahal yang dilaksanakan adalah ketika dia sampai di hadapan wanita penghibur itu, dia kasih uang satu-satu, ya. Dia bilang, berhenti kok minimal hari ini, berhenti kok dulu. Saya sudah gaji mau ke ini kebutuhanmu, minimal bertobat kok hari ini. Kalau tidak bisa selamanya, minimal hari ini jangan perlu bertugas. Ya Allah, ampunilah Mu'tasim billah. Mungkin dia tidak tahu bahwa ada tempat pelacuran di tempat yang dia di kerajaannya. Ya. Ketika istrinya menasihati, wahai suamiku, kalau engkau nanti meninggal, tidak ada yang mau mensolatimu. Ya, ini kelas wali ini Pak, wali ini. Ya, apa dia katakan? Wahai istriku, kalau tidak ada, kalau saya meninggal nantinya, saya nanti minta kepada Allah supaya khalifah datang mensolati saya. Kaget ini orang. Kenapa dia berkata seperti itu? Ternyata kemudian penyebabnya dia gelisah malam itu, tidak bisa tidur karena Allah gerakkan hatinya. Tidak boleh tidur. Berangkat keluar untuk bertemu dengan lelaki itu. Mengijabah doanya. Dan besoknya dia umumkan kepada semua kerajaan, kepada khalifah, ya. Semua ulama, penghafal Quran, para ahli-ahli, para orang alim datang ke sini sholati orang itu. Orang baru tahu tetangganya, ternyata orang ini adalah orang baik, ya. Apa hikmahnya kemudian? Kadang-kadang kita berbuat sesuatu, jangan lihat orang lain. Lihatlah bagaimana, apakah Allah ridho atau tidak. Kadang-kadang kita mengatakan, apa nanti lihat orang. Padahal kita tidak melihat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala dan sekalian. Saya kira mungkin singkat saja yang saya bisa sampaikan. Saya mengambil sisi lain Pak. Nanti kan ada versi-versi lain, ada versi tentang ibadah mahdoh. Saya ambil secara umum bagaimana kita taat kepada perintah Allah dan tidak mendurhakai perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik sekali dengan kajiannya yang sangat menarik. Nah, apa yang kita dengarkan tadi Bapak-Bapak sekalian ini perlu sekali untuk kita. Mumpun kita masih bernapas, mumpun masih ada waktu. Tahukah apa yang menyebabkan seorang yang masuk ke pelacuran dan justru di pelacuran itu dia bantu pelacur. Masuk ke arak, dia beli apa? Ini disebabkan karena si pelaku ini mata batinnya, mata hatinya itu sudah lembut. Jadi Bapak sekalian, mumpun kita hidup, karena mungkin kita ini sekarang hati kita agak keras, bahkan batu. Gejala, ciri-ciri daripada orang yang hatinya keras,
Kalau diajak kepada kebaikan, tidak akan ikut. Tidak akan ikut. Tapi kalau diajak ke keburukan, oke. Itu ciri-cirinya. Ada satu peluang untuk buat amal. Tapi tidak ada keuntungan untuk bagi saya. Buang jauh-jauh. Tetapi kalau ada keuntungan untuk saya, ini ciri-ciri orang yang sudah tebal hijabnya, sudah keras hatinya, sudah membatu. Orang yang lembut hatinya, Allah selalu membisiki hal-hal yang positif. Insya Allah. Contoh, saya baru 3 tahun Bapak sekalian berserah diri. Tapi saya lebih banyak. Seakan-akan. Contoh-contoh. Ini beberapa hari yang lalu. Ada seekor tikus. Ini tikus. Sebenarnya sudah sakit. Sudah mau mati. Saya tidak sampai hati membunuhnya. Tidak sampai hati. Ini adalah makhluk Allah. Makhluk Allah. Tapi kalau dulu, sebelum saya berserah diri, apa yang terjadi? Kalau perlu saya kejar sampai dapat. Itulah. Itu Bapak sekalian. Jadi memang orang yang keras hatinya, jangan berharap untuk dibisiki hal-hal yang baik. Itulah yang dikatakan surat Al-Isra 72. Barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya lebih buta pula hatinya di akhirat nanti. Dan dia tidak akan melihat kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa terjadi hal-hal seperti sekarang? Perampokan, pencurian. Pokoknya sudah semua. Polisi bagaimana? Inilah yang dikatakan barangkali Rasulullah bahwa pada suatu saat nanti sangat sulit didapatkan orang yang sholat khusyuk. Kenapa? Karena semua padanya mata hatinya sudah berkarat, buta. Termasuk kita ini. Nah, jadi jalan keluarnya Bapak-bapak sekalian, kita harus bertobat. Surat Al-Qiyamah ayat 40. Bunuhlah dirimu dan berjalanlah menuju Tuhan. Kita berbuat baik. Setiap hari perbuatan baik. Sekecil apapun kita lakukan. Untuk mengikis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, pertama Pak, menyangkut masalah karena tadi ini disinggung masalah zakat. Kalau tidak salah dengar, sedikit juga ada penyampaian. Ya, jadi salah satu permintaan bagi orang yang sudah meninggal dunia untuk bisa dikembalikan ke dunia kembali adalah untuk bersedekah, bukan untuk melaksanakan salat, puasa, kemudian berhaji. Tapi ya, salah satu permintaan yang paling dominan yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mau dihidupkan kembali atau sejenak untuk bersedekah. Itu berarti buat apa pentingnya ini kita bersedekah. Nah, menyangkut masalah sedekah, jadi ada pertanyaan atau ada pikiran yang artinya belum bisa saya pecahkan menyangkut masalah kesinambungan kita bersedekah. Misalnya kota amal di masjid. Jadi contoh misalnya ada saya punya uang 1 juta.
Kemudian saya tukar karena saya mau masukkan di kota amal secara berkesinambungan. Yang saya tanyakan ini mana yang lebih efektif? Ada uang 1 juta langsung saya sedekahkan langsung ke masjid itu, atau saya tukarkan demi untuk kesinambungan saya beramal setiap hari. Jadi saya kira bisa ditangkap itu Pak Ustaz, mana yang lebih efektif itu. Kemudian yang kedua menyangkut masalah sumber daya alam. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ustaz mengenai bangsa kita ini yang cukup kaya raya, utamanya sumber daya alam yang dicontohkan tadi masalah bahan bakar. Katanya itu satu kekurangan kita karena kenapa itu dibayar. Nah kalau dipikir juga secara ekonomi, ya tentu ini kan bahan bakar yang kita pakai ini untuk kendaraan kita, ini kan bahan bakar yang sudah jadi, artinya sudah melalui proses dari bahan mentah ke bahan jadi. Dari kalau kita lihat dari faktor ekonomi, tentu butuh proses nilai ekonomi. Dan kalau itu digratiskan, tentu negara akan mengalami kerugian. Jadi bagaimana seperti ini? Mungkin salah saya menangkap seperti ini, tapi barangkali Pak Ustaz bisa menjelaskan seperti apa yang kita inginkan bersama supaya tidak salah tafsir dalam menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Terima kasih Pak. Iya.